Sekarang tuh boro-boro nabung. Yang gue pikirin tuh sekarang modal ada, besok makan ada. Udah. Pas dia dikasih Vespa tuh, kalau lo nonton YouTube-nya pasti kasih Vespa. Vespa merah itu Vespa ya? merah, iya. Dia aja ngerasa bahagia, padahal dia mampu beli. Iya, tapi beda aja mungkin rasanya kali. Kan dia juga bilang, oh ternyata ini rasanya dapet iko-ikoyan kan dia bilang gitu. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gue dan selamat datang di cerita hari ini. Dan udah ada sahib gue lagi nih. Bosan gak gue lagi. Kalau nggak gue Dian deh. Aduh, mau capek lagi kan. Tapi sebelumnya nih gue minta dulu. Sebelumnya nih PPKM gimana nih diperpanjang? Gimana ya? Kalau menurut gue sih gue capek sih, nggak bisa ngomong lagi sih. Maksudnya masalah PPKM ya. Dampaknya parah banget. Apalagi gue dagang kan, lo tahu sendiri. Gue dagang makanan ibaratnya sepi banget sumpah. Iya. Ini gimana? Makanya gue kalau ada ngomongin PPKM tuh udah pusing. Lo lihatnya sampai kapan ini nanti? Kacau ya. Kacau banget. Perpanjang lagi. Ini nggak ada habisnya. Kalah film tersanjung ini lama-lama nih. Ini ada level 4 ya? 5, 6, 7 ya sampai bon cabai level 30 kali ya. Iya. Tapi sih gue dengar ya, jelas gitu kayak dari Luhut dia punya gambaran September kelar. September. Gambaran apa emang udah rancangan gue nggak tahu juga deh. Feeling gue sih ya ujung-ujungnya ngabisin tahun nih. Ngabisin tahun lagi. Bener gak sih? Ngabisin tahun lagi nih. Iya. Ntar ketemu 2020 ngabisin tahun lagi. Sampai 2024 udah kampanye. Iya, bisa jadi sampai pemilihan. Kacau dong. Kalau sampai pemilihan mah gila kali. Ini aja. Apa? Pandemi belum kelar udah pada pemilu. Ini nggak ngerti gue, makanya kayak 2021 udah rasa 2024 tuh. Kita Iya kan? mau gimana ngomong salah ntar. Opini nanti salah juga. Iya. Apalagi artis public figure. Iya. Dia juga mungkin dituntut lah. Kalau nggak Satu ya dia buat keluarganya. Kalau gue ngomong ntar keluarga gue begini. susah. Terus sekarang si Jering aja Oh, kenapa dia? vaksin. Oh, dia vaksin nih? Vaksin. Mau gimana nih? Kalah jangan deh, mendingan ya udahlah simpen dalam hati. Ya berdoa aja deh, semoga cepet kelar. Akhirnya jadi bahan bulian. Percuma, orang yang dalam hatinya kontra juga pasti nggak bisa ngomong apa-apaan. Iya. Nggak bakal, udah kita orang biasa. Ya udah diem aja deh mendingan gitu. Ibaratnya nahan sendiri dah, udah pokoknya telan deh. Nyari duit deh, ibarat sebisa mungkin, nggak usah ngarepin lah. Terus dagang gimana tuh? Itu dia, pas PPKM mulai diperpanjang gue makin sepi. Pokoknya kayak apa ya, ibaratnya kan dulu ibaratnya gue kan dagang emang pas corona ada tuh gue dimulai dagang. Jadi gue belum pernah ngerasain namanya yang dagang normal. Jadi kayak dagang di keadaan normal tuh gue belum pernah. Tapi gue bersyukurnya karena waktu itu pas corona belum gila, itu lumayan tuh gue bisa nyimpen, gue bisa kayak buat makan. Sekarang tuh boro-boro nabung. Yang gue pikirin tuh sekarang modal ada, besok makan ada. Udah, intinya makan malam ini makan besok sama modal. Karena kalau pedagang tuh modal jangan sampai habis. Kalau udah habis udah lo kiamat. Lo bingung kalau jadi pedagang. Susahnya mental pedagang gitu. Gue belum bisa tuh gue buat dagang. Dagang tuh gitu, maksudnya kayak mungkin kalau keadaan normal mau kerja mau dagang pokoknya ya namanya cari duit ya pasti enak aja lah gitu ya. Cuma kalau pedagang intinya satu, modal jangan sampai lo pakai. Jangan sampai kepake. Itu kuncinya. So, gue pernah kayak gitu. Modal kepake dan besoknya gue bingung bingung. Tapi lo bansos dapat kan? Kalau bansos gue alhamdulillah bersyukur sih ya, maksudnya kayak dulu maksudnya tuh
bekas almarhum nenek gue tuh jatuh ke gue. Ya emang sih bukan yang uang, cuma Iya. beras, telur gitu. Itu ngebantu sih, gue nggak ngebuang ya gitu. Cuma Lumayan lah ya. ya lumayan lah. Cuma tetap kan kita kan harus nyari buat beli lauknya. Iya. Ya yang dibutuhin sih bukan bansos sebenarnya. Apa Yang duit? dibutuhin normal. Iya gue nggak Kalau butuh. normal kan kita bisa kemana-mana gitu loh. Gue demi Allah deh. Kita bisa maksudnya. nyari di mana, kita bisa kerja lagi. Ya gue bukannya nggak bersyukur ya. Gue nggak mendingan tuh nggak usah ada dapat bantuan gitu ya. Tapi keadaan normal. Karena ya balik lagi. Kalau normal kita bisa lebih dapetin duit tuh lebih gede dari itu Iya. gitu loh. Mending normal dah. Bisa pinter-pinter lah ya. Iya harus apa ya kalau bantuan kan ya nggak cukup sih sampai sebulan gitu ya maksudnya. Tapi tetap bersyukur dikasih. Tapi pada intinya ya mendingan keadaan normal. Sekecil-kecilnya tuh nggak susah kayak gini lah. Iya. Kacau sih lo. Gue juga pengen normal kan, gaji gue juga makin gak jelas. Belum cicilan motor. Motor ya. Iya, cicilan bang, abis renov rumah. Ini kan Rumah, juga kan motor, minjem. makan ya kan. Ngasih orang tua, mertua segala macem ya kan. Ini gue belum. Bini iya pasti. Syukur-syukur kan alhamdulillah bini kerja kan gitu. Iya, Masa masih mending dah. mending dia buat gitu. dia gitu loh. Kadang gue juga kalau emang pas pepet minta sama dia. Iya emang jadi yang dipikirin tuh sekarang intinya makan deh. Makan dulu deh gitu loh nih. Iya. Nggak Makan- bisa. Makan sehat ya. Iya. Bersyukur ya. Nggak bisa deh. Gue bukannya gue ya jangan disamain ya sama kalian yang mungkin kerjaannya enak atau pendapatannya lebih gede gitu ya. Kalau buat orang-orang kayak gue sih ya nggak kepikiran buat nabung dulu sekarang. Yang penting kemek dulu deh nih. Iya. Kayaknya. Dagang hari ini, makan maksudnya. Kayaknya bahasa. Kemek, bahasa gaul. Ntar di kopi lagi bahasa gue cek. Meke ya, kaman gitu. Maksudnya kayak yang penting malam ini makan, besok makan, udah. Dagangan nggak dipakai duit, udah gitu aja. Kalau normal mah Ya. hari ini buat hari ini. Iya. Mm-mm. Salahnya kita gitu ya kali ya. Tapi Kalau duit hari ini buat hari ini ya besok. Ya gimana besok? tapi nggak ngerti sih karena mungkin gue juga dagangnya posisinya corona ya. Jadi gue jujur nggak pernah ngerasain namanya dagang tuh keadaan normal, intinya gitu doang. Jadi gue nggak pernah tahu nih kayak andai gue. Tapi gue nanya sama teman-teman gue yang dagangnya juga sebelum corona emang lumayan nih katanya dagang Penghasilannya? penghasilannya. Contoh kayak Yahya kan, gue ketemu gue nanya, dia bilang mah ya, jangan ditanya dia perharinya. Kalau normal? Oh normal. Sekarang dia aja yang ibaratnya yang Gojek GrabFood-nya rame gitu, sepi. Gimana gua ya kan yang baru-baru ngerintis. Sekarang orang juga jajan juga. Duitnya dari mana nih? Nah itu dia. Ya. Emang sih kayak kita percayalah, maksudnya kita gerak pasti ada. Ya nggak mungkin juga sih dagang nggak ada yang beli gitu. Kayak nyokap gue kan ngandelinnya itu orang-orang yang ngontrak. Sekarang yang ngontrak pada pulang kampung gara-gara begini. Makanya itu dia. Pada ya bingung lah. Gue juga pasti yang ngeramein orang perantau kan, kayak ngekos, dia yang jajan, yang nggak bisa masak kan, males masak. Iya. Kalau orang daerah kita kan pasti belinya ya udahlah seperlunya, sepengennya Iya, doang. pengen. Makanya tuh sumpah yang sekarang hari apa sih? Selasa ya? Sekarang hari Selasa. Selasa, Senin, hari pokoknya hari Sabtu apa hari Jumat gitu. Itu enggak kemarin deh yang gua update story kan. Senin itu gua cuma dapat 40.000 nih. 40.000 dari jam 6 sampai jam 12 malam. Ya gimana nih? Dibilang bersyukur sih bersyukur ya. Intinya kan ada yang beli, berarti kan makanan gue. Cuma ya kadang sedih aja gitu. Maksudnya kayak ya udahlah tapi gitu. itu nutup gak kalau 40.000 buat modal? Sebenarnya sih kalau pedagang kan beda hal gini nih. Kalau lo jualannya barang PO, itu ketahuan untungnya dan gak basi, ngerti gak? Contoh, lo jualan misalkan ceker mercon. Lo otomatis nulis status dong. PO misalnya 20 orang lo bikin 20 gitu. Kalau gue kan enggak.
hari ini yang habis yang dibeli gitu. Jadi ya memang ya dapat dikit, bahan masih banyak. Tapi untungnya barang-barang mentah ya, yang nggak gampang basi ya. Tapi gue juga rugi sebetulnya. Gue rugi di tepung sih, karena kalau tepung kan otomatis gue buang. Kayak adonan roti, adonan empleng tuh pasti gue buang. Hari ini nggak habis gue buang, nggak gue simpen. Karena gue pernah ngetes nyimpen di kulkas asem. Jadi nggak mau, gue juga kan nggak mau kan ngejual kayak gitu. Ya pengen ruginya di situ. Beli terigu tuh tiap hari, beli minyak tiap hari. Tapi kayak telur mah awet kan. Telur Indomie, sayuran juga 2 hari udah jelek. Sayuran nih. Mau ditaruh kulkas juga tetap matang dia. Tetap aja. Cuma yang penting normal sih. Ya udah normal aja deh, maksudnya nggak usah muluk-muluk dah. Ibaratnya gue nggak ngarepin dapat duit gimana enggak. Yang penting keadaan normal aja. Kemarin kan gue liat story lo tuh. Yang lo ngundang gue live. Itu apaan? Ikoi-ikoi. Ikoi-ikoi. Dari Ikoi-ikoi lo tapi tahu kan? gue tahu Iko yang Arif Muhammad doang. Iya, emang berawal dari dia. Jadi gue tuh memang sebetulnya kan jujur-jujuran aja ya. Gue maksudnya sama Bang Arif Muhammad tuh nggak terlalu mengikuti ya awalnya gitu. Gue kira tuh awalnya si Sherly ngomong, nggak ikut Iko-Ikoyan. Gue bilang Iko-Ikoyan apaan? Dijelasin tuh kayak bantuan tapi gini-gini. Oh, siapa yang ngadain? Arif Muhammad sama Betty. Bukan, ya kan gue tanya Arif Muhammad sama Betty kan? Bukan ada YouTuber sama influencer. Gue cari tahu, ternyata iya emang udah gede juga kan, dia banyak juga subscribernya. Ya dibilang nge-follow cuma karena Iko awalnya iya gitu, bener gak sih? Nggak munafik ya, maksudnya lo hari gini gitu ada yang ngasih bantuan gitu, cuma-cuma ya? Cuma-cuma, lo nggak follow ya kan? Apa ya beratnya gitu kan? Gue follow, tapi emang kesini-sini ya tetap sih gue juga ngeliatin lah ternyata dia apaan gitu, channelnya bahas apaan kayak gitu aja. Dan gak bakal kayak gue unfollow sih gitu. Ya udah biasa aja, mau dia bagi-bagi lagi kayak enggak ya udah. Karena kan itu rezeki-rezekian. Jadi kayak apa ya? Kayak gue juga awalnya kalau gue emang pas ngefollow tuh masih bahas bakso aci akangnya tuh. Yang dia malas ngirimin bakso, ngirim duit. Tapi kesini-sini kok kayak ada yang komen simple, bang, gue pengen minum es jeruk nih gini-gini, gitu-gitu doang, dikirimin duit. Gue bilang, ini bercanda apa enggak sih gitu maksudnya. Makanya gue juga penasarannya di situ pas dia mulai lagi tuh Iko. Kan dia banyak yang bang Iko-Ikoyan kapan mulai lagi? Gue nggak tahu tuh apaan Iko-Ikoyan. Akhirnya dia juga jelasin di YouTube-nya sebenarnya Iko-Ikoyan tuh nama dari asisten barunya yang namanya Ikoy gitu. Jadi kan ada tuh apa sih, ada ya pro kontra lah kalau kayak gitu. Kayak ada yang bilang ini ya ngapain sih Ikoy, ngapain sih ngasih gituan, ngasih tuh yang membutuhkan gitu kan, omongannya begitu kan. Tapi kalau follower dia pasti tahu tujuan dia tuh cuman gue mau ngebahagiain orang gitu loh, bukannya mau ngebantu orang. Gue mau ngebahagiain orang. Ngebantu kan sama ngebahagiain beda. Kalau ngebantu kita mesti cari target yang pas. Kalau ngebahagiain kan siapa aja gitu loh. Kayak yang di YouTube dia juga bilang. Dia bilang gitu kan? Kayak misalnya tetangganya dia nih, nyucinya pakai tangan. Terus sama gue kepengen deh ngebahagiain dia, gue beliin mesin cuci. Padahal dia mampu beli mesin cuci. Tapi kan pas dia dikasih Vespa tuh, kalau lo nonton YouTube-nya pasti kasih Vespa merah itu. Vespa merah, dia aja ngerasa bahagia padahal dia mampu beli. Tapi beda aja mungkin rasanya kali. Kan dia juga bilang, oh ternyata ini rasanya dapet Iko-Ikoyan. Kan dia bilang gitu. Enggak, kalau gue sih gimana ya, kayak emang sih gue sempet tahu tuh belum lama tuh katanya kan pro kontra kan di kalangan artis juga kayak Iko-Ikoyan. Yang lain banyak yang dia emang. Soalnya katanya juga ada tuh salah satu akun yang dipromosi nama Bang Arif nih. Dia bilang gini, maksudnya ada yang komen itu yang followers yang nge-follow akun yang ngasih duit tuh, maksudnya itu bisa jadi jung followers tuh gak sih lo, maksudnya jang. Jadi cuma nge-follow cuma pengen duit doang, ntar hilang gitu loh.
Ya itu urusan dia. Ya maksud gue sih itu balik lagi ya, kalau memang dia tujuannya nggak cuma duit ya pasti masih stay kan, nggak cuma ngefollow pas iko-ikoyan doang. Gue memang dari Bang Arif kan, Bang Arif promosiin Erigo misalkan, emang gue mah Erigo dia ngefollow lama. Terus Honda apa lagi gue ikutin gitu kan, maksudnya ya udah gue tapi nggak gue unfollow mentang-mentang gue nggak dapet, enggak. Maksud gue ya udah gitu loh. Lagi pula kan gue juga bukan artis yang harus ngikutin temen-temennya doang kan. Maksud gue yang ya udahlah mau ngapain lagi gitu. Tapi yang di taruh deh kasarnya dibantu sama dia gitu loh, soal iko-ikoyan. Itu emang brand gak sembarangan kan, kayak waktu itu dia ngebantu yang cake tuh, Kiss Cake. Oh yang Buttersweet Nigella. Nah itu kan juga, jadi gua aja ngeliatnya ngiler. Iya emang. Ya kan? Itu nggak kayak produk-produk murah gitu loh. Iya. Kalau pas gue lihat, ya sekelas gue yang kayak gini ya mahal lah, gocap juga. Iya, satu cup gitu. Cup. Tapi emang kayak apa ya? Sebenarnya sih kalau gue sih mikirnya semuanya bermanfaat. Satu, misalnya Bang Arif ngepromosiin Nigella tuh. Satu, followers Nigella nambah. Gitu. Itu whatever yang mau nambahnya karena orang tujuan duit tapi gimana. Terus juga ibaratnya kan ya nge-share gituan kan jatuhnya kayak nge-share pahala lah ya kan, ngasih bagi-bagi duit gitu maksud gue. Udah gitu pokoknya dampaknya kalau kata gue sih ya udah, dia kan selalu kayak ngasih caption kan kayak jangan ngemis, jangan disedih-sedihin, jangan bohong gitu kan. Ya mungkin kalau kata spam, maksud dia mungkin ya udah lo tulis aja yang lo butuh, kalau emang rezeki ya udah gitu kan, gitu doang sih. Jadi masalahnya di mana gitu kalau kata gue, kalau emang tuh kontra gitu loh. Iya. Yang iri kan yang kontranya kan ngapain lu ngasih ikan? Kenapa lu nggak ngasih kenapa lu nggak kasih kail ke followers lu biar dia bisa mandiri? Iya. Tapi nyatanya banyak yang ngikutin. Nah, itu dia, gue gue bukannya yang ngomong kayak gitu banyak kan yang ngikutin. Ya mungkin satu orang yang ngomong itu nggak ada dana kali buat buat nyumbang ikoy gitu, nggak tahu deh. Iya kan dia bisa pakai cara dia sendiri gitu loh, maksudnya. Iya, lo buktiin deh. Kayak ibu, oke deh si Arif punya ikoy. Putra Siregar kan bisa, Putra Siregar juga punya kan, hoki-hoki, terus Atta punya amal-amal, walaupun gue kurang tahu itu pergerakannya. Iya, tapi sejauh ini sih memang Bang Arif sih yang berani. Emang yang kalau dibilang gila. Iya. Makanya sampai semua brand masuk kayak Honda bagi motor. Terus sekarang 93 roda. Iya, itu gue ikut dagangan 93 roda, renovasi rumah, renovasi dagangan. Gue juga mau bikin soalnya ini juga gue kadang sih gue mau bikin tapi ya takutnya banyak yang butuh juga. Gue gue jujur sebetulnya kayak ya dibilang malu ya, takut kayak orang mikirnya gue tuh ngemis gimana ya. Iya. Cuma bodo amat deh, gue juga demi Allah kayak butuh gitu kan. Dan juga gue sih juga bukannya seuzon sama, maksudnya kayak beberapa orang yang ngadain gitu ya, kayak apa aplikasi enggak gitu. Cuma kayak misalkan gue perhatiin ada, ya itu pasti ya udah enggak sempet ada yang nulis status temen IG gue, tahu gue nggak kenal. Dia udah ikut-ikutan gitu, terus tuh caption apa karena postingan gue tuh kayak ada di pantai, gitu apa karena... Ya iya dong, lu bisa jalan-jalan kayak gini si Arif pernah bilang pernah ngomong tuh ngomong apa di mana gitu, gue lupa tuh, di IG-nya apa di YouTube-nya gitu. Ada yang ikut-ikoyan, minta bayarin kontrak kosannya. Pas dicek IG-nya, penasaran ini, cek IG. Oh udah lama. Iko-iko yang pertama yang belum tenar. Pas lihat IG-nya, hedon ke klub, minta bayarin kosannya di BSD. Kan gila. Lu bisa maksudnya yang dia balas, bang, gue butuh bayar kontrakannya, kosan 2 juta. Bukan yang 7,5 juta yang katanya. 7,5 juta juga kerja juga. Terus gue kurang tahu tuh. Terus kan kontrakan
di ini juga ada yang 1,2 gitu-gitu kan dibalikin. Maksudnya ya gue nggak ngerti sih. Terus sama yang ini, Bang, gue mau pengen apa sih? Dia bilang buat bayar KPR. KPR rumah iya. Ya lu mampu DP rumah. Iya benar. Ya kerja dong. Iya kan? Lu Tapi terkadang di sisi emang sih kadang, tapi itu kalau orang yang udah DP KPR sama yang kosannya di BSD mah itu pasti kan gajinya udah ada kan gede. pasti lu punya rencana dong. Ya kan? Yang dimaksud dia mau ngebagi kayak bagian ya nggak gitu. Dia pengen ngebagi bagian ya terserah dia. Gitu loh. Saatnya di ama apa? Maksudnya kalau ada di DM masuk nih ribuan DM sama di refresh, diklik. Ya itu yang dapat. Cuma pas di refresh diklik yang dapat orang itu yang KPR, ya dibalas kerja. Iya sih. Terus di refresh diklik yang bayar kontrakan, ya dibalas lagi kerja. Itu. Tapi enggak deh Mi, enggak, contohnya gini deh. Kalau gue sih bukannya gue nggak nerima ya karena gue belum dapet gitu. Cuma maksudnya memang kan kadang ya namanya kita kayak contoh lu, gue pasti orang kita yang biasa pasti kan pernah lah kayak ke hotel atau ke puncak gitu loh, jalan-jalan posting gitu ya. Tapi apa orang kayak kita tuh nggak dapet karena postingan kita tuh termaksud orang yang pernah jalan-jalan enak? Kalau emang tujuan kan kalau misalnya gayanya hedon taruh deh kita nih jalan-jalan mulu nih, jalan-jalan mulu ikut-ikoyan minta bayarin kontrakan kan yang nggak logis kecuali dia ikut iko-ikoyan, Bang gue pengen kayak lu nih Bang, bagi-bagiin ke orang gitu. Ada yang kayak gitu, ada emang, masih ada yang kayak gitu. Kayak kemarin yang dapat berapa gitu, berapa ya? 10. Ada yang cowok tuh yang Iya, dapat kalau yang 10 kayak buat rumah sakit. Ada yang 5 juta tuh yang dia bilang pantau nih IG. Maksudnya kan emang ya bener nggak lu bagiin gitu loh. Ya kalau misalnya itu urusan lu sih, mau bagiin mau enggak itu urusan lu. Cuman kayak apa sih, dia ngajak followersnya ini coba nih lihat ada nggak storynya gitu. Cuman kalau misalnya lu jalan-jalan ke Bali, ke Labuan Bajo, ke ya pokoknya hedon dah Iya, seleb banget lah ya, Instagramable. Nah lu minta bayarin kontrakan ya, Iya sih. orang juga males coba. Tapi makanya jujur gue tuh kadang emang sih balik lagi rezeki ya. Iya. Cuma gue takutnya ya kalau gue paling mentok-mentok kemana sih gitu ya. Cuma takutnya tuh Ya puncak iya, takutnya kayak ngelihat gue tuh kayaknya mampu mungkin. Takutnya gue nggak dikasih. Cuma kan tapi kalau misalnya tujuannya kayak buat dagang, buat bantu nyokap, buat bantu yang lain, buat ngasih ke anak yatim, kayak tujuannya bukan buat diri lo doang, Iya. itu bakalan dikasih. Cuma kalau buat tujuannya buat diri lo doang, terus gaya lo hedon ya mungkin balasannya gitu doang, kerja. Iya. Kalau gue sih gini nih maksudnya. Pasti kontranya kayak apa, beda sih pikirannya mah random Soalnya gini, bisa ditebak kan kayak nggak boleh ngeluh, tapi kadang gue liat ada yang ngeluh. Iya. Kayak nggak boleh ini, tapi ada yang ini. Ya gue emang percaya itu rezeki dia gitu. Cuma yang gue takutin tuh kadang gue bikin kayak gue down gitu karena kan ya gue kan nggak mungkin gini loh. Tujuan gue misalkan pengen dapet duit nih, iko-ikoyan misalkan. Tapi gue tuh terniat gitu ngapusin postingan gue yang pernah jalan. Gue kan juga nggak mau bohong. Tapi kan di satu sisi gini loh Mi, kan kita nggak boleh ngeluh. Nah, tapi kan keadaan sekarang yang gue omongin, bukan keadaan lalu. Mungkin kalau emang dia oh ini postingan udah lama, ya kan? Dan gue juga memang dagang, apa yang gue mau bohongin? Gue tuh tiap kayak mau itu Bang Arif, mau itu kayak akun-akun yang berbagi rezeki ya, PS Store kayak, itu gue ngomong selalu buat dagang. Jadi kayak buat modal dagang, sisanya buat bagi-bagi mungkin ke anak yatim atau janda lansia. Udah itu doang alasan gue, nggak pernah gue namanya kayak buat apa karena
gue nggak mau bohong kalau gue, makanya gue tiap ngetek kan dagangan gue kan, yang lo lihat deh kan dagangan gue, jadi nggak mau gue namanya kayak buat orang tua sakit atau kayak gue ngapusin postingan gue gitu loh. Ya sih kalau buat ngapusin postingan nggak mesti deh, karena emang dia random am. Iya kayaknya emang. Kayak gue juga ngerasa motor Lexi gue kan mati am. Ya kan, gue juga perlu buat gawe buat ngojek. Kan sebelum iklan mulai rame kan, itu motor udah mati. Gue mau benerin motor nih, gue buat benerin motor. Gue juga pikiran gue, anjing postingan gue bisa jalan-jalan, masa iya sih? Padahal kan gue jalan-jalan kan iya pakai motor yang Vino gitu, motor yang lain. Kadang yang tuh emang motor sih gue juga takutnya dibilang ngiri gitu ya. Cuman iya makanya cuma ngerasa aja sih, gue nggak mau ngeluh tapi gue butuh gitu. Bingung juga kalau gue, tapi ada yang ngeluh gitu kan. Iya, tapi ada yang lebih ngeluh dari gue. iya Bang, misalkan gue ini random soalnya dia buat modal usaha, kayak gue waktu itu ikut iko-ikoyan yang maksudnya Bang Arif ngepromosin tuh salah satu brand lokal gitu kan, Prep Studio, itu keren-keren sih bajunya. Cuma punya dia punya dia ya? Iya. Prep sama Billionaire punya dia. Iya. Kalau Billionaire kan kayak casual, kalau Prep tuh baju baju yang dipanggilnya Mister formal, baju formal. Tapi jadi waktu itu gue lucu dah, jadi gue kan komen nggak ngerti deh, mungkin bukan rezeki gue ya, gue komen nih pengen beli Indomie ya kan, gue dagang mie dong. Gue juga dagang mie, jadi gue pengen beli Indomie beberapa dus, nggak lama orang dapat sama, jadi pengen beli Indomie. Anjir, gue bilang bukan duluan, sialan gue bilang. Mau gue DM takut spam ya kan, gue kan nggak mau ya. Gue intinya alasan gue tuh kayak misalkan ada iko-ikoyan, pasti kalau nggak buat dagang, kalau nggak buat, kan kadang ada tuh yang buat beli bahan gitu ya. Kayak ada yang bilang, bang buat beli kompor gas. Dan gue jujur gue baru ngutang kompor gas udah kelar. Kan gue nggak mungkin. Gue pikir-pikir nih yang mahal apa nih, biar dikasih gede kan. Kayak bisa aja gue bohong kayak buat beli kompor gas, blender gini. Cuma kan takutnya kan gue pengennya bukti. Kalau gue foto terus kompor gasnya ternyata yang second, udah jelek gimana? Ya emang sih udah baik lagi rezeki deh gue. Ya maaf ya, iri hati mah pasti ada. Balik lagi rezeki, cuman rasa ngiri ada. Ya namanya manusiawi ya. Namanya duit ya, cuma ngasihnya ya kan. Dan ya semua orang butuh. Ditambah dia juga nggak maksudnya kayak kalau giveaway, lo tahu kan cara giveaway itu? Iya, ada pesan. Follow ini, tag berapa orang gitu. Gue paling nggak suka tuh kayak gitu sebenarnya. Pribadi ya, gue nggak suka cara kayak gitu. Iya. Gue lebih suka cara Arif gini gitu loh. Karena ini itu kan giveaway, cuman kan dia caranya beda. Iya. Makanya gue kadang kalau komen emang serba salah sih, kayak ada yang komen pengen dikasih berapa duit gitu. Gue takutnya gue takut terlalu menyeleneh, ngerti gak? Kalau gue kayak bercanda. Emang bener sih dari hati ya. Iya. Gue sampai nggak diduga-duga. Gue kalau ngeliat postingan tadi tuh, baru ngeliat gue postingan kalau salah deh. Bang, gue pengen seblak. Iya. Seblak mah cukup lah 200.000. Iya, sampai muntah. Iya. Gue kan anjing nyeleneh banget beli seblak. Iya, mungkin ya emang sih seharusnya kita mungkin sekali DM udah keluar gitu, kayak ya udahlah jangan dipikirin gitu ya. Iya. Cuma ya namanya gue kadang ngeliatin aja gitu ya. Kadang pas banget butuh gitu kayak motor mati gue. Terus lo butuh buat modal ya kan. Butuhnya pantengin aja. Yang lebih lucu apaan? Jadinya nyesek sendiri kalau dipantengin, bener kalau sakit. Nyesek sendiri. Gue tuh lebih sakit ya apa ya? Gue semoga Bang Putra Siregar nonton cie. Enggak, gue kadang ada tuh yang ditelepon-telepon gitu mengikuti PS Store dari kapan gitu. Baru sih anjir, gue yang dari zaman Atta Halilintar belum gabung sama PS Store. Dari zaman sape-sape lah, artis kayak Cimoy segala macam. Waktu dia nggak ada collab gitu. Belum ada collab deh. Gue juga follow PS Store juga dari belum ada yang collab deh. Dari Istiqomah Sel sekarang ganti Kishel. Tuh Bang Putra dengerin. Jadi kayak kadang ya maaf ya, kayak gue tuh bukan yang ngiri. Mungkin nanti gue tag dah. Iya, jadi kayak gini nih maksud gue.
Ya Allah, gue yang follow dia lama gitu, gue pernah beli juga di Rasa sono. iri ada ya. Sampai gue rekomendasiin ke teman-teman gue kayak Feria beli di sana gitu kan. Ya orang yang ditelepon apaan? Rata-rata baru follow sebulan. Baru setahun. Udah mati gue yang udah bertahun-tahun sebelum Atta ada. Malah gue pernah tuh, gue sempet kesel pas di live gue komen gini, saya udah follow sebelum mbak adminnya ada. Mau dibaca marah kali ya. Nggak, jadi kayak ya balik lagi rezeki, cuma dia kerja udah lama juga. iya, sebelum belum tapi follow. nggak pernah live kayak gitu ya maksudnya. Cuma kayak emang apa ya, gue sih juga nggak pernah ngebagusin karena Bang Putra lagi ngadain hoki ya, enggak gitu. Memang kan kayak contoh banyak yang bilang HP-nya gini, HP-nya begitu gitu ya. Tapi jujur ya, untuk ini gue nggak bohong, kayak dari sekian online shop yang handphone iPhone ya, memang gue selalu rekomendasiin temen gue ke sana. Yang penting kan memang ngeceknya gitu. Lagi pula kalau emang barangnya nggak bagus, ya tuker aja gitu kan maksud gue. Gue aja baru tahu tuh Arif juga punya usaha handphone kayak yang cuan-cuan ID. Oh, cuan-cuan. Gue baru tahu tuh. Terus ternak mobil gue baru tahu. Kalau ternak kos gue tahu. Cuman gue nggak apa sih? Gue nggak follow. Gue belum gue follow karena gue kosan buat apaan ya? Apa nanti mungkin kalau gue bikin kosan, gue follow, gue lihat konsepnya gitu loh. Iya, jadi kan gue juga kayak nggak mau lah kayak ketara banget gitu loh, kayak langsung di. Tapi kan kayak yang Pep Studio tuh kan dia bagus Pep sih. Studio juga gue baru tahu. Dia tuh. ngomong gini, karena ada yang komen sebenarnya sih nggak tahu bang tentang Pep Studio, tapi cari tahu dia dapet tuh duit. Ya emang kadang kan gue aja gue juga sampai kayak, aduh barang apa sih ini yang identik sama Pep Studio gitu kan. Gue cari tahu. Gue aja pas dia ini yang coba sebutin yang nama-nama barang ini, barang apa yang lo pengen dari Pep Studio. Terus Gue cari tuh dikasih nama-nama tuh barang. gue sama Bang Dim yang Bang Ada Dimas webnya itu, yang ada iya. websitenya yang di Enggak, real. Bang Dim yang ngomong di- gini, Dimas tuh gini, coba lihat di apa sih dia bilang tuh, ada websitenya. website gitu kan. Gue salin, gue ketik Orang aja. pas gue liat storynya, padahal udah dikasih clue-nya. Iya. Kenapa nggak dicari? Ada tuh yang komen, Pep Studio bagus barangnya. Saya suka. Itu kan terlalu berlebihan. Iya, maksudnya Lu nggak ngeliat gitu, Anjir. lu nggak ngecek tapi jujur gue nama-namanya. kalau gue ngeliat itu sih ya, gue naksirnya main jaketnya sih, jujur jaketnya, maksudnya yang jaket kayak model lepis gitu tuh nih, itu gue pengen. Yang apa sih ya? Oh, namanya Gue lupa susah. ada apa itu yang pokoknya gue DM-nya yang jaket kaki. Oh, yang Sih, itu ada depannya kaki-kaki. apik, iya. Iya, maksudnya kayak kalau gue sih jujur pas Yang dia- biasa kan kayak Iya. jaket-jaket motor biasa kan. Terus saya gue apaan? Gue salin, sampai gue salin, gue keluar, gue sampai DM, gue komen. Maksudnya ya gue nyari tahu juga lah ya. Tapi jujur gue demen banget sih sama yang jaket itu. Cuma emang kalau dia gue demennya yang ngomongnya gitu, nggak apa-apa, baru juga tapi niat nyari tahu gitu Iya. kan. Maksudnya. Dan dia maunya dipanggilnya Mister, lo jangan manggil abang. Dia bilang Mister, pokoknya panggilannya Mister kalau Pep Studio, Hey Mail ID ya, Hey Lokal tuh, pokoknya kan 3 itu kayaknya dah. Itu dia pengennya dipanggilnya Mister lah. Kayak yang gua kira belum rilis ya, yang Billionaire yang Scorpio tuh. Udah. Katanya belakangan rilisnya. Ya, Itu kayak- gua ngecek di Tokopedia, kok nggak ada ya? Yang Scorpio baru Itu. Taurus, terus Gemini, Leo. Ternyata emang urutan bulan dia. Gue aja yang Erigo dong. Orang komen pengen usaha kayak Erigo anjing 7 juta. Dia cuma maksudnya dia nge-DM kayak pengen buka usaha baju gitu. Moga pesat kayak Erigo itu 7.000 anjir dikasih. Nah, dia kan bikin Yang challenge dikasih itu ya apa? modal enggak duit reseller. nih, iya. Tapi enggak kayak Oh, itu bukan pakai duit. reseller. Kalau itu duit 7 juta. Cuma gue kan bingung tuh pas dia ngadain challenge kan harus berdua baju yang sama. Sama, Gue iya. bingung, lo nggak punya. Gilang Gue ada warna merah, cuman beda nggak sama. modelnya kan. Heeh. Terus gue punya Makanya gue juga posting itu doang. sendiri.
Anjir gue bilang, ya udahlah tos-tosan nih, yang penting usaha. Gue pikir kan yang penting usaha adalah berapa dikit-dikit gitu, 200 300. Nggak dapet gue. Iya Bapak Bang, yang penting kan usaha Bang. Itu gue beli Erigo sampai ngantri gue di Senayan nih di Jacklot. Gue Erigo karena waktu di Jacklot, wah anjing padet banget kalau di Jacklot mah Erigo. Itu dia lama tuh gue beli baju itu tuh. Pas gue tahu Erigo di situ. Gue Erigo baru belum lama follow gue. Tahun kemarin tuh follow Erigo. Pas gue beli jaket itu. Kalau gue awalnya ngeliat brosur apa? Jacklot. Ada Erigo, terus gue cek kan, gue kepo di Instagramnya ada yang itu kan yang New York, Japan gitu kan, Montana. Itu gue sampai sama temen gue, ayo anterin gue yuk ke Jacklot. Itu cuma dapat itu 2 doang itu. Terus saya tahun selanjutnya gue beli yang patungan tuh, Cino sama Gilang, gue inget banget. Makanya kenapa lo nggak posting yang Cino? Yang Cino kan Gilang jauh. Warnanya sama sih kayaknya gue sama Gilang. Maksudnya kayak gue ya udahlah. Karena kan konsepnya kan orang ngecengin Erigo kayak apaan sih lu pakai baju Erigo pasaran gitu. Padahal kan itu kan produk lokal. Nah, akhirnya bikin konsep gitu. Kalau emang lu dinilai pasaran nih, gue kasih nih, lu pede nggak gitu. Iya benar. Tapi banyak yang ini kan bagus-bagus. Maksudnya emang ya lo kalau emang brand lagi naik ya jangan dihujat. Brand lokal lo hujat. Brand luar lo nggak mampu lo bagus-bagusin. Padahal lo nggak mampu. Gue brand Tanah Abang Cepet 3 aja bangga ya kan. Itu karya penjahit kita loh. Iya. Harus dihargain juga Cepet 3 karya loh. mas-mas yang suka mas nari menghambat rezeki. Dinding padinding iya, ya kan. Dinding padinding. Itu dia yang bikin loh. Iya, ya kan capek-capek ngejahit. Dinding kan ada yang kuli, ada yang kang jahit. Ngobras ya kan, itu kan butuh tenaga. Itu produk Indonesia, CP3 Tanah Abang. Ada motifnya juga lagi. Ibaratnya kalau gua aja beli baju brand gitu, kalau ada rezeki aja nih. Gua kehitung kali baju-baju berbrand. Wah, gua baju brand mah paling lebaran doang gua beli. Gue beli emang bener-bener pakai duit gue ya. Itu Uniqlo yang turtleneck 1. Itu juga lagi promo. Terus H&M baju polos-polos. Zara juga boleh pengasih kado-kado. Udah. Nggak pernah. Paling kalau brand luar gue beli yang second hand. Thrifting gitu. Nah, gue pengen bikin tuh thrifting, cuman gue nggak ada tripod buat bikinnya. Makanya apa? Tapi ya gue jujur kalau Iko itu yang paling berasa gue nonton live PS Store anjir. Gue sampai lu nggak buka dagangan, lalu lagi nonton live anjir. Gue kok nggak ditelepon ya nggak apa-apa sih. Cuma kadang ya kayak orang gabut aja gitu maksud gue. Apa? Makanya ini gue lagi bilang, nih apain sih nih ngundang gue? Pas gue buka, kalau males gue kalau live. Kalau yang ngundang gue terbatas, kalau wifi gue nyala sih mending. Kalau yang ngundang itu dia anak buahnya itu Bang Denny Sumargo, Burger Bangor. Jadi ya udahlah, gue bilang dia juga kan have fun, ya udah gue follow gitu. Emang semua kalau ikut-ikutan mesti fun lah. Jangan dibebanin. Tapi kepikiran. Tapi gimana nih, kadang gue buka IG yang gue nanti pokoknya nih. Yang gue nanti nih sekarang Bang Arif, Putra Siregar, PS Store tuh, Denny Sumargo, Rahel V-nya, Anielki itu yang sudah Denny Sumargo, dia kenapa nggak dianya aja? Tapi dia Bang Denny biar kelihatan tetap sombong ya. Enggak Bang Denny. Abang brandingnya begitu kali ya? Gue kesel deh, dia ngasih pertanyaannya gampang loh waktu pas dia ikut live kan gabung sama anak buahnya. Ayam gini, jadi kucing makan ayam, gajah makan ayam, terus kambing makan ayam jadi, gue di komen tuh jadi banyak, orang duluan jadi banyak lah gitu, dia kayak pantun-pantun kita dulu nih, tebak-tebakan nih. Gue bilang anjir, gue bilang coba dia yang ngadain, kan plesetan semua, gampang. Tapi udahlah, gue ngomong ini bukan yang ngiri ya, sedikit gitu. Ngiri mah ada. Ngiri mah ada, cuma ya gimana? Cuman ya bukan rezeki. Ntar dibilang gak bersyukur lagi. Ya emang pas rame Ikoy pas lagi butuh. Orang si Arif
posting Luhut kan perpanjang. Ya udahlah, kita ikut-ikutan lagi aja gitu. Makanya Masa lu nggak ini? Terus ada lagi tuh, harusnya yang lebih pantas main ikut-ikutan tuh pemerintah. Anjing. iyalah. Ibaratnya kayak, tapi dia Bang Arif mah berani sih kalau kata gue di kayak artis juga banyak yang belum ngadain kan. Orang dia juga pas udah kan tadi kan dia cuma iseng-iseng udah banyak begini, dia mikir gini daripada gue ngeluarin duit buat promosi, kenapa duit gue nggak gue bagiin aja. Itu termasuk promosi. Jangan lupa tag-in, jangan lupa follow-in. Orang langsung berapa tuh yang akun apa sih? Gue lagi gabung, gue mau ngadain iko-ikoyan nih sama ini. Follow dulu deh. Kan gitu pancingannya bisa aja. Iya. Emang susah sih, kayak yang apa sih? Yang baru nih. For far apa sih? Yang tadi ya? Yang iya. Iya pokoknya tadi tuh yang Itu kan yang orang kreatif. Oh. Ya emang kan gue juga butuh kan, kayak gue butuh ide gitu loh, mau bikin apa lagi nih konten. Ya emang yang di promo sama dia emang pas banget kayak semen 3 roda renov. Gue jadi butuh buat bikin kontrak kan. Sama dagangan gue tuh, gue dibikin sih udah. Kalau gue pikir-pikir lagi, kayaknya banyak banget yang butuh deh. Apa gue tunggu ntar aja kali ya sambil ngumpulin. Emang kayak manusia mah nggak ada habisnya kan. Kalau gue kayak Honda, Honda motor tuh, gue nggak ngarepin motornya, karena kan gue punya motor gitu loh, motor buat yang lain, gue ngarepin duitnya buat benerin motor gitu. Kalau gue mah mau motor mau duit nggak apa-apa gitu. Gue emang nggak punya motor. Kayak Erigo yang 5 orang dapat 100 juta. Iya. Nah, gue nggak butuh itu 100 jutanya, karena kan kalau 100 juta itu lo mesti beli bajunya dulu. Iya. Persyaratannya ada di Tokped atau masalah. Harus beli dulu ya. Iya, beli bajunya, lo posting baru. Cuma itu juga. Itu berapa duit sih bajunya semuanya? Apanya? Belinya harus berapa duit? Ya samaan. Ya lo mau beli berapa yang berapa juga, yang penting samaan. Terus foto yang pasangan ya sesuai sama temanya. Yang kalau dibilang pasaran lo foto dengan PD-nya di mana gitu. Gitu. Kayaknya sih menurut gua. Cuman gue juga nggak terlalu butuh yang banyak-banyak gitu lah. Gue cuma butuh buat benerin motor. Gue aja ikut semen 3 roda tuh. Emang ya maksud gue kayak ya emang dagangan gue kan emang rumah di depan rumah. Cuma kalau dibilang direnov ya pengennya sih direnov, diubinin gitu kan. Ibaratnya biar bagus deh gitu dagangannya walaupun di pinggir kali gitu maksud gue. Ya gue udah foto, udah bikin video ya itu mah balik lagi dia rezeki dah sekarang. Kali aja buka rezekinya misalkan ini nggak dapet di mana gitu aja kan pasti. Syukur-syukur kan semua hanya tembusnya begitu. Gue mantau Pester kagak jalan-jalan gua. Pester ya? Iya. Yang dalam rangka 17 Agustus ngasih 1,7. Oh iya 1,7. Itu yang 1,7 ada yang yang 5 juta gua komennya 5 nih. juta. Oh iya 5 juta, jujur 5 juta setengahnya mau dikasih apa buat kasih siapa gitu. Kadang tujuan gue emang banyak yatim di sini. Ponakan gue yatim. Iya. Sebelah yatim banyak yatim di sini. Kita bagiin gitu. Gue tuh cuman ya balik lagi. Tapi kadang gue juga kan nggak mau dilebih-lebihin nih. Maksudnya omongan gue ya 5.000 nih 5 juta. Misalkan 2 juta buat dagang misalkan. Ya 1 juta buat nyokap misalkan. Ya 2 juta gue bagiin gitu. Dan gue juga kalau dapet pasti gue foto-foto lah sebanyak mungkin biar bukti bener gak? Maksudnya kayak apa sih nggak mau gue namanya bohong demi konten aja. Nggak maksudnya kayak nggak pengen lah gitu. Biar dapet gitu. Biar dapet dimelas-melasin nggak maksudnya. Emang benar kan kalau kita ditanya mau apa dan ini pasti semua orang pengen berbuat baik dong. Ibaratnya pengen ngasih. Cuma ya udah dia rezeki dia balik lagi. Iya balik lagi. Balik lagi ke situ pasti. Iya.
Ya kita kan cuma Kalau rezeki ya lo lakuin tugasnya, kalau nggak rezeki ya udah. tapi emang belum pernah sih gue dapet duit kayak gitu. Dari giveaway. Iya. Seumur-umur gue dapat barang dari ikut giveaway ya, itu cuma satu. Amin. Kaos. Tapi kaos juga kan ibaratnya udah alhamdulillah ya dari Haus. Itu waktu itu udah sekali tuh gue emang seneng aja ya. ada seneng, jadi nama gue disebut gitu. Emang tuh tadi tuh sore nama gue dibales tuh sama PS Glow yang akun Pestor juga tuh. Aduh, nama gue disebut nih. Nggak taunya cuma balas semoga ya Kak aja. Gue bilang pengen di tag namanya. Gue kalau di tag ya Allah, gue jungkir balik kali itu, bener. Sujud syukur gue di dagangan, bener. Langsung gue bebelian deh, bener. Blender segala. Tapi lu kelanjutannya gimana ya? Maksudnya Kelanjutan apa nih? tetap terus berusaha ikut-ikutan. Kalau gue sih ya sekarang mungkin harus banyak bersabar ya gitu. Gue pengen coba kayak di bawah fun deh gitu, misalkan ada iko-ikoyan juga gitu. Dibilang nyerah sih ya enggak, maksudnya ya udahlah ikut-ikutan aja lah gitu. Kayak mana tahu rezeki gitu kan. Iya sih. Misalkan dari Bang Arif buat usaha, dari PS Store dapat iPhone XR buat ngonten gitu-gitu. Dari 3 roda buat benerin. Tapi yang cuan-cuan dong, Bang. Gue mau ganti Yang Erwin nih, iPhone. Bang Erwin nih, yang cuan Ismailat bukan? Bukan. Cuan-cuan ID. Mm-mm. Cuan-cuan apa dari Arif langsung ya? Gue mau ganti iPhone X ke X apa sih, X Max. X Max. Nah, kan yang otak anjing. Dikasih gak? Ya enggak lah. Tol banget. iPhone X aja berapa? Lalu mampu beli. Terus lu minta ganti. Nah, otaknya. itu nggak masuk akal sih. Iya. Kalau dibilang gue kalau disuruh gitu ya, kalau egois, gue pengen ganti iPhone XR. Tapi kan gue mentingin dagangan dulu. Nyawa gue. Ya kan? HP ibaratnya ntar normal juga ngumpulin duit bisa deh. Tapi kan saat ini dulu. Kebutuhan saat ini maksud gue. Tapi kalau dapat iPhone juga alhamdulillah, ibaratnya kan gitu. Dapat HP kayak mau barang kayak mau apa, ya alhamdulillah. Cuma kalau dipilih ya maunya uang aja sih. Kalau uang kan bisa dibagi, gitu. Kalau barang kan juga bingung maksudnya. Mau ngejual sayang, pemberian ya kan. Tapi nggak dijual butuhnya duit gitu aja. Ada. Jadi iko-ikoyan ya bahasnya ya, sama PPKM ya. Iya, iko-ikoyan emang meresahkan. Tapi gue Yang salut. meresahkan buat beberapa orang meresahkan, kayak buat yang centang biru meresahkan, ngerasa terbebani. Tapi konyol juga sih. Tapi bagus nih. Netizen konyol juga Ta- enggak, maksud gue, ya lu ngapain nge-tag orang, lu nggak dapat dari Arif, kenapa lu nge-tag orang suruh main iko-ikoyan gitu loh, yang bikin orang jadi marah tuh gitu sebenarnya. Tapi mending deh. Tapi ada bagusnya juga. Seenggaknya ya walaupun begitu kan itu tujuannya baik ya kan. Iya. Tujuannya emang mau ngebahagiain gitu loh, bukannya dituntut buat ngebahagiain. intinya juga ya berbagi kebaikan deh intinya. Jadi ya pasti didukung lah gitu. Yang komen begitu aja konyol banget. Bantu kalau mau bagi tuh yang lebih membutuhkan. Ya yang lebih membutuhkan mah Kang Beca, nggak punya handphone, nggak punya IG, gimana sih? Iya, ya dia nggak main ya kan? Iya. Nggak main IG. Maksudnya lagi pula juga kalau kita target yang membutuhkan juga pasti survei lah nih. Iya kan? Harus survei lah rumahnya, keadaannya. Iya. Itu mah bener-bener. Itu kan beda, itu mah kayak Nanti disangkanya, oh cuman buat konten, ngasih cuman buat konten. kalau Masalah niat ya, emang. kalau niat ya. Kalau survei gitu kan ntar pasti kayak contoh kayak uang kaget, beda rumah kan pasti dia survei, nggak sembarangan kan, nanya dulu alamatnya, terus dia pekerjaannya apa dan izin juga kan, nggak mungkin.
izin RT RW gitu. Tapi kalau kayak gini kan jatuhnya ya rezeki dadakan. Iya. Siapa aja ikut kan gitu. Serba salah emang. Ada itu yang nge-DM, bang, buat apa gitu? Mana katanya beneran bagi-bagi. Jadi dipaksa ngerti lo? Dia nge-DM nih, kepengen apa gitu gue lupa. Terus nge-DM lagi, hoax, buktinya saya nggak dapet, bohong kan, nggak beneran kan, settingan. Terus gimana? Ya di screenshot sama dia ya dijadiin story. Kok maksa sih? Iya makanya gue nggak mau nyepam. Tapi kadang gue 2 kali sih, maaf ya Bang Arif ya. Kadang gue juga Kadang gue 2 kali, kadang gue komen. kayak bulan ini kan gue ulang tahun pernikahan. Asik. Gue kan juga belum pernah ngasih apa-apa. Ntar dikasih sama Butter Sweet by Najwa. Pengen tuh gue Queen. Enak ya gak? Gue pernah waktu itu Enggak, juga nggak beli dikasih. Gue ngeliat gambarnya ngiler pengen beli tapi mikir lagi. Kalau gue beli gocap, beli kue doang. Gue nggak makan. Iya sih, tapi Iya kan? enak nih. Enak. Iya biar enak juga. Kalau kayak gini mikir 2 kali Kalau normal sih gue nggak mikir-mikir. Mampu lah ya. Iya. Gue kalau normal nggak mikir-mikir, gue bisa nyari duit. Emang Ojol. lu kapan tuh tanggal itu pernikahan? Nanti 31. Agustus. Iya. Gue pengen gitu, takutnya gue udah minta buat beli motor. Terus Nah iya, takutnya alasannya gitu ya. takutnya Sama, bener. kok tadi minta beli motor sekarang ini. Nah, kadang gue juga kayak kayak mikir. Jadi kayak gue malah mikir alasan gitu. Iya, jadi kayak mikir dibuat takutnya. Iya. Gue juga punya pikiran kayak gitu cuman Dan gue juga takutnya itu yang membuat gue nggak dapet gitu. Maksudnya kayak masa habis beli dagang, mau modal dagang, ntar tiba-tiba pengen beliin ibu emas misalkan. Terus tapi ya mungkin gue kalau sekarang ini emang buat modal sih. Tapi kalau buat nyokap gitu ya pastilah, kalau emang ada, bener gak sih? Kayak gitu tanpa diucap juga kalau buat orang tua mah ya kan. Iya. Ibaratnya kalau dibilang butuh ya mak gue butuh, mak gue emang pengen emas ibaratnya gitu kan. Cuma gue balik lagi, gue kan nyari sendiri, jadi ya udah dagangan dulu gitu maksud gue. Iya. Gue habis komen yang Honda tuh. Mm-mm. Yang Honda habis komen gue mau benerin motor. Terus pas dia ngadain lagi sama apa gitu, benerin motor. Terus yang terakhir nih yang sama orang kreatif tuh apa sih, gue nggak tahu deh tuh gini, gue lupa, gue cantumin. Gue komen mau nyenengin bini gue ulang tahun, buat ngasih bini gue mikir motor kok ulang tahun bini sih. Iya. Gue takutnya ini dibuat-buat. Iya, takutnya kita mikirnya Pikiran kan. kita gitu. Mungkin banyak yang punya pikiran kayak gitu. Iya pasti. Iya kan? Ya bisa mungkin kan apa ya? Soalnya juga mungkin ya Kepentok sama kebutuhan. Kepentok apa sih, kayak mumpung ada nih. Kita butuh mumpung ada. Jadi apaan nih yang diketik? Jadi kepikiran gitu Kalau orang yang kayak bang pengen seblak itu kayak emang kagak ada beban. Iya. Kayak nggak ada Pikiran yang harus dia butuhin gitu loh. Iya, kayak atau mungkin emang dia lagi butuh, cuman dibicanda lah, bercanda doang, tapi diseriusin sama Bang Arif ya kan. Ya balik lagi deh tuh, rezeki dia. Rezeki lagi. Kita nggak bisa marah, cuman bisa kok gitu. Iya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya dibalik itu semua sih gua akuin gokil sih Bang Arif mah. Iya. Makanya kalau dari iseng sampai banyak vendor yang masuk. Gue takut nih Bang Arif. Misalkan Bang Arif ya mungkin ya gitu sehingga ntar dia orang yang ngomong buat modal. Tapi emang benar. Mungkin suatu saat nanti ya. Iya, ya kali kita bisa bareng. Oh, kali. Gue juga sebenarnya kepengen kayak dia gitu, kalau misalnya YouTube gue udah gede,
Bagi-bagi ya. Gua udah nggak kesulitan ekonomi. Pengen gua kayak gitu loh. Iya lah. Gue aja, lo tau gak sih yang status gue yang waktu gue bilang sepi, terus gue bagiin makanan. Ya gue lihat. Tapi jujur loh, itu emang dampak. Gue juga, apalagi TikTok sekarang juga udah. Tapi ada kesenangan sendiri. Iya, demi Allah. Jadi kayak gue emang kalau yang bagi-bagi makanan gitu kan gue lihat di TikTok mulu ya. Itu awalnya memang gue sepi banget. Aduh, emang sepi banget itu, adonan masih banyak. Gue kepikiran kan kayak kalau gue ngeliat TikTok tuh pada bagi-bagi duit gitu ya. Nah, coba deh gue maksudnya lagi pula kan memang kalau nggak daripada dibuang kan, gue masak itu gue bagi nih. Gue iseng tuh muter jabun, nemu yang lagi ngorek-ngorek sampah gue kasihin. Tapi abis itu kayak enak ya. Maksud gue kok gue jadi kayak tenang, tadinya sepi kepikiran dagang, kayak nenangin gue kayak habis ngasih gitu. Malah gue ada niatan satu hari kalau ada rezeki gue tuh pengen nggak dagang nih, tapi masak nih, tapi gue bagi-bagiin kan. Jadi waktunya panjang tuh, bisa ngantar sama Dian gitu, naik motor muter-muter. Muter-muter ya? Iya kayak gitu. Itu aja pas yang gue ngasih, itu gue ada, aduh, kan gelap. Kan gue pengen pakai flash tadinya nih, tapi aduh, gue emang sih nggak ria ya, cuma gue takut ria tapi takut tuh tuh bapak kesiloan, sampai kesinggung ngerti gak sih? Makanya gue ngerekam. Itu gue ngerekam pas gue ngasih. Bukannya gue bermaksud kayak gimana ya. Kadang ya emang kadang begitu sih Am. Takutnya kita bikin sangat ria. Ya begitu Am, kayak netizen gitu. Iya, tapi Kok memang bagi-bagi dikontenin. Iya. Bukannya ria tuh. Bang kayak itu dong, dia bagi-bagi tuh. Iya, emang misalkan lu tahu gue bagi-bagi. Ntar kalau gue bagi-bagi, ntar lu komennya ria. Ria. Makanya udah sih sebetulnya kalau yang mulut-mulutnya gitu nggak usah didengar sih. Tapi tetap nih demi Allah gue pun tapi gue pribadi kalau gue bagi-bagi makanan gitu ya, apalagi di jalan nih, nggak berani. Beda kan kalau kita emang amanah nih kayak kasih duit terus kasih duit gitu ke rumah kan otomatis kita udah ngomong kan, ini kita mau ngasih uang nih, kumpulin deh anak-anak nih gitu kan. Nggak malu didokumentasin juga, kayak udah janjian. Tapi kan kalau ini langsung terus ngerekam, malah ada kan yang rekamnya dari mobil kan, karena mungkin nggak enak juga gitu. Gue nggak berani sumpah. Orang kan ada yang berani kayak benar-benar bawa kamera atau handphone tuh dideketin. Kita juga nggak tahu sih Am sebenarnya ya. Maksudnya Pak, ini saya mau bagi, tapi boleh nggak saya dokumen? Mungkin izin ya ada. Mungkin kayak gitu. Sebagian orang kayak gitu ada mungkin. Tapi tetap sih ya, berarti mau niat baik niat buruk pasti ada aja lah yang ngomongin. Iya. Intinya tebal kuping aja deh. Iya. Ya udah dah. Alah. Intinya PPKM diperpanjang, bikin puyeng, bikin puyeng. Siapa sih yang perpanjang? Luhut. Yang itu Pak Luhut itu. Tahu Bapak ada yang mending ngasih Indomie Pak ke dagangan gue buat gue dagang Pak, pisang, roti gitu. Gue belinya pakai duit tau Pak. Nggak habis tau pisang gue. Kita sibuk Am buat bertahan hidup. Mereka sibuk promosi. Iya. Promosi apaan? Promosi baliho. Jaga imun gitu ya. Iya. Orang kaya mah teriak prokes, kita mah teriak laparan. Makanya. Segitu aja video dari gua. Ambil yang positifnya, buang yang buruk-buruknya. Ibaratnya ini nggak ada untuk menyindir apa-apa ya. Kita cuma opini, bener. Gue cuman opini, iya, sama gua ngucapin makasih ada orang kayak Bang Arif gitu loh. Dan pengikut yang Jadi, lainnya. semua orang berbuat baik, sama memberi kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.